Dan Pangandaran Pak Dhani Hamdari untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi akan mengenai keberadaan BPSDM itu dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera ya. Ketemu lagi bersama si ganteng kalau Ino Ruhan Channel. Dan di sini Ino tidak akan panjang lebar dan tidak akan banyak berbicara ya. Jadi sedikit Ino di sini ingin membagikan sedikit permasalahan guru di Pangandaran mengundurkan diri dikarenakan ya ada sebab-sebab yang mungkin mereka tidak ini. Jadi Ino kita langsung aja apa sih penyebabnya guru calon PNS ini bisa mengundurkan diri. Nah, dan kita tidak banyak cincong gitu ya, tidak bahkan banyak ke waktu. Yuk kita simak seperti ini penjelasan mereka guru Pangandaran yang mengundurkan diri. Terima surat tugas dengan detail anggaran yang sudah dibiayakan oleh negara, tiba-tiba hamin seminggu kita disuruh bayar uang transport. Yang bikin jengkelnya tuh nggak ikut sama rombongan. Kalau saya kan naik motor dari Pangandaran ke Bandung. Ada juga kan orang yang nggak bisa ikut karena lagi hamil atau lagi sakit, itu juga disuruh bayar. Makanya bagi saya jengkel. Nah, di sini mereka mengatakan, jadi mereka itu perjalanan dari Pangandaran ke Bandung itu menggunakan motor, dan seharusnya itu kan dia mengikuti rombongan gitu ya. Dan semua biaya pun mereka mengatakan sudah ditanggung oleh pihak negara gitu ya. Jadi mereka mengeluhnya, dan temannya juga ada yang nggak ikut dikarenakan hamil gitu ya, ataupun ya apalah gimana yang bersifat urgent gitu yang tidak bisa ditinggalkan. Dan di sini juga mereka menerangkan, ikut nggak ikut tetap aja mereka harus membayar mungkin ya transportasi ataupun apa gitu. Nah, jadi di sini mereka menjelaskan, jadi setelah mendapatkan mereka panggilan, mereka itu menuju ke Bandung itu hanya menggunakan motor, tapi mereka itu tetap membayar. Nah, sudah membayar mereka gitu ya, membayar walaupun mereka itu mengatakan tidak punya uang sedikit sepeser apapun gitu ya, kurang lebih ya mungkin menghabiskan uang 1 juta gitu. Dan mereka pun mengatakan uang segitu itu emang bagi orang lain tidak seberapa, tapi bagi mereka itu sangat besar artinya gitu ya. Nah, mereka di sini mengatakan mereka sudah memberikan bayaran, ternyata di lain hari mereka itu dipinta lagi biaya lagi untuk mentransfer, dan mereka sudah menjelaskan bahwa saya sudah tidak punya uang sedikit pun gitu ya. Nah, jadi di sini kita simak lagi pengakuan mereka. Tapi ya udahlah, saya bayar pada waktu itu. Terus di waktu lagi latsar tiba-tiba ditagih lagi uang sebesar 350.000. Ya walaupun under 1 juta lah, bagi beberapa orang mungkin bukan seberapa, tapi bagi kita nih agak berpengaruh gitu. Apalagi waktu itu tuh kita gaji selama 3 bulan belum dibayar. Benar-benar belum dibayar, lagi dirapel katanya. Oh ya udah gitu, cuma kan jadi berat banget gitu. Sampai yang nagih tuh saya bilang, saya nggak ada uang banget. Saya kasih screenshot isi rekening saya, nggak ada. Di 500.000 aja nggak ada di rekening waktu itu. Di sini mereka sudah menjelaskan gitu ya, saya tidak punya uang lagi. Bahkan gaji mereka aja 3 bulan itu masih ditangguhkan lah, ibarat katanya belum dibayar. Dia tidak punya uang sepeser pun, di ATM pun sudah tidak ada. Jadi untuk apa gitu ya, ada informasi semua biaya gitu ya, biaya ataupun apapun itu yang untuk memfasilitaskan calon pegawai negeri sipil ini, mereka sudah ada ditanggung dan dijamin, dan uang itu untuk apa gitu ya. Jadi mereka menanyakan, saya tidak punya uang lagi, dan gaji saya pun sudah 3 bulan ditangguhkan ataupun belum dibayarkan. Saya uang dari mana gitu, sedangkan saya aja dari Pangandaran menuju ke Bandung itu hanya menggunakan kendaraan roda 2 gitu. Nah, disitulah mereka berasumsi, kok ini uang lagi gitu, saya uang dari mana gitu ya. Tapi bagi mereka, orang yang sanggup, yang mampu gitu ya, itu mungkin tidak jadi masalah, karena untuk pencalonan seperti ini itu untuk lolos gitu ya jadi CPNS itu ribuan orang, bahkan puluhan ribu untuk menghadapi seleksi seperti ini. Dan tiba-tiba sudah mereka lolos gitu ya untuk tahap berikutnya, tapi di pertengahan mereka itu dipintai uang gitu ya. Nah, jadi seperti gimana tanggapan dari Bupati Pangandaran sendiri gitu ya dengan kejadian seperti ini?
kronologisnya, ibarat kata gimana sih tanggapan mereka. Nah yuk kita simak ini video tanggapan dari Bupati Ciamis. Tadi saya rapat ya, dihadiri oleh saya sendiri, Pak Wakil, Pak Ketua DPRD, ada Ketua Komisi 1, BPSDM, terus Asisten 3, Inspektorat, dan beberapa teman-teman seangkatannya Kapusek yang menjadi Ketua Angkatan lah kira-kira. Ya. Yang pertama kesimpulan saya adalah ada indikasi mengenai intimidasi. Yang paling sederhana adalah orang dipanggil 6 jam. Itu juga merupakan bagian dari intimidasi. Nah, di sini Bupati Ciamis sudah menjelaskan, menggamblangkan, dia akan ya seperti upaya gitu ya. Ada apa sih di balik seperti ini gitu. Karena ya ini jauh-jauh juga Bupati gitu ya. Karena dengan kejadian seperti ini gitu ya. Guru udah calon CPNS, mereka mengundurkan diri dengan tiba-tiba, dan seorang bupati pun harus mengetahui gitu ya apa sih masalahnya dan kenapa gitu ya. Seorang CPNS mengundurkan diri dengan tiba-tiba dan viral gitu ya di media sosial ataupun di IG ataupun di media sosial lainnya gitu ya, karena dengan pengaduan mereka dengan seperti ini seperti itu gitu. Nah jadi bupati ini menanggapinya seperti ini dan lain-lain ya. Yang kedua adalah ya, yang masih sumit adalah mengenai pungli, karena tidak dilakukan oleh aparat BPSDM atau aparat pemerintah Kabupaten Pangandaran. Tetapi itu yang disampaikan tadi adalah yang dilaporkan pada saya tadi, itu merupakan kesepakatan di antara mereka. Tetapi tentu ketidakcermatan dalam rangka komunikasi dan sebagainya sehingga menimbulkan itu. Ya, biasanya kan kalau kita mau mengambil suatu putusan yang bukan bersifat instruksional kan harus rembugan, itu persoalan. Nah, inilah Bupati Ciamis menjelaskan, menggamblangkan sedikit besarnya mereka ibarat kata ya dengan kejadian seperti ini, ibarat kata ya kalau kita ini bikin malu lah gitu ya, dan mereka pun ibarat kata yang sudah mempunyai jabatan dan keputusan dari mereka yang mereka memberikan keputusan, kebijakan ibarat kata. Kok pada saat mereka itu ibaratnya sudah lulus seleksi dengan beberapa langkah, beberapa ujian yang mereka lewati itu lolos, kok mereka itu ibarat kata memberanikan diri gitu ya. Dan Pangandaran Pak Dhani Hamdani untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Koordinasi akan mengenai keberadaan BPSDM itu dikoordinasikan langsung oleh Pak Sekda. Itu sekarang sedang sudah bertemu ya Bupati itu dengan saudara guru yang mengundurkan diri dengan secara tiba-tiba gitu, dan mereka pun Bupati pun mungkin mendapatkan instruksi dari Bapak Ridwan Kamil untuk segera menindaklanjuti kasus seperti ini yang membuat coreng nama baik ibarat kata ataupun Jawa Barat ataupun di instansi terdekat di Pangandaran. Mereka memberikan instruksi gitu, jadi entah instruksinya seperti apa dan gimana gitu ya, intinya kepala yang ini yang bersangkutan gitu mereka dinonaktifkan untuk sementara sebelum permasalahan ini titik terangnya itu jelas gitu, ditemukan apa sih masalahnya dan kenapa, ada apa di balik semua ini gitu. Nah, jadi inilah tanggapan Bapak Ridwan Kamil yang setelah kejadian calon pegawai negeri sipil ini mengundurkan diri dengan tiba-tiba gitu ya, dan tidak ada penjelasan apa-apa. Dan inilah tanggapan, terima kasih Bapak Ridwan Kamil, ya inilah seperti ini tanggapannya. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sebagai pembina
Ridwan Kamil dan para Bupati Bupati Pangandaran yang sudah merespon dan memberikan kesempatan untuk saudara Husain. Jadi di sini Husain itu dipindahkan oleh Pak Ridwan Kamil dan tidak harus mengajar di sekolah tersebut, tapi untuk mengajar di sekolah lain. Dan mudah-mudahan dari kejadian ini untuk para instansi ataupun aparat ibaratnya ya di kabupaten ataupun di kota Madia, kecamatan, desa itu menjadikan suatu pelajaran gitu ya. Jadi yang tadi udah dijelaskan dari awal itu mereka itu untuk biaya apa-apa gitu ya sudah ditanggung oleh negara, karena seleksinya pun dengan ribuan orang, kita harus mengalahkan ribuan, mengadu IQ kita gitu ya. Dan alhamdulillah Husain ini diberikan kesempatan untuk mengajar lagi dan tidak diharuskan, tidak jadi ibarat kata ya untuk mengundurkan diri ya. Terima kasih, semoga Husain di sini baik-baik saja dan tidak ada kejadian apa-apa lagi ya ataupun intimidasi dari yang bersangkutan. Jadi di sini Inom hanya menyampaikan pesan itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Inom tidak panjang lebar. Inom akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ruhai.